Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terkhusus pagi ini kami boleh kembali bangun untuk kegiatan kami hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan dan juga tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, menjelang akhir tahun atau tepatnya di akhir tahun gerejawi ini, kita membaca kitab Wahyu ini, kisah tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan teks kita ini berbicara tentang kemenangan Tuhan yang dirayakan oleh segenap alam semesta, ya, kosmik, surga dan bumi merayakan kemenangan Tuhan yang tidak terbantahkan. Dan kemenangan Tuhan ini artinya Allah memerintah di atas dunia. Loh, memangnya sekarang Allah nggak memerintah di atas dunia? Iya, tetapi ada juga pemerintahan-pemerintahan dunia. Ada juga penguasa-penguasa dunia, dan kita tahu banyak juga manusia-manusia jahat yang berkuasa di dunia ini, yang semena-mena, yang menindas dan yang berbuat ketidakadilan. Dan itu masih terus terjadi sampai sekarang, tetapi akan tiba saatnya di mana Allah tidak akan lagi berdiam diri membiarkan kesemena-menaan manusia dan akan memerintah. Nah, apa yang terjadi ketika Allah memerintah? Saudara-saudara, pertama-tama kita rasakan ya bahwa keadilan itu akan mengalir bergulung-gulung, ya, dikatakan seperti sungai yang mengalir bergulung-gulung. Biarkan keadilan itu mengalir bergulung-gulung. Dan itu akan terjadi pada saat pemerintahan Allah terjadi. Keadilan tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dibeli, kebenaran tidak bisa dibungkam. Dan artinya apa, saudara-saudara? Rasa tidak berdaya kita, apalagi kalau kita berada di posisi sebagai orang yang tidak punya kuasa, sebagai rakyat jelata, sebagai orang yang ya udahlah, kita percuma melawan pemerintah atau penguasa yang semena-mena, entah itu maksudnya penguasa dalam arti pemerintah atau mungkin preman, mungkin atasan kita yang ya sudahlah, kita nggak bisa berkata apapun, udah diam saja, kita telan aja. Pada saat ini kita bayangkan, saudara-saudara, tidak lagi ada perasaan tidak berdaya itu karena keadilan tidak bisa dibungkam. Maka ini ada pengharapan supaya kita tidak berkecil hati pada saat ini. Bahwa orang yang saat ini jahat, orang yang kayaknya curang kok tapi menang terus, itu tidak akan dibiarkan. Nah, tapi saudara-saudara, ini pedang bermata dua, ya. Satu sisi membawa pengharapan bahwa hidup itu akan menjadi adil, kebenaran akan dibuktikan. Tapi juga pedang bermata dua di sisi yang lain, artinya kita pun harus mewaspadai diri kita. Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang adil atau tidak, orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau tidak. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat
tidak mengikuti tapi melihat ada pertengkaran antara influencer. Zaman sekarang tuh influencer itu nggak harus artis, bisa dokter, bisa politisi, bisa olahragawan. Pokoknya adalah influencer, dua orang yang bertengkar. Pertengkarannya sudah menjadi skala nasional, semua orang tahu, masuk berita, kurang lebih begitu. Nah, tetapi sesudah pertengkaran yang besar itu meledak, mereka masih lanjut saling sindir menyindir. Jadi kalau yang satu sakit, maka lawannya ini akan memposting ucapan seperti kayak ya Tuhan tidak tidur ya, karma yang dibayar lunas, akhirnya kena batunya, seperti itu, walaupun tidak disebut tapi sindiran yang terbaca. Sebaliknya ketika yang satu lagi kemudian kena masalah, ada kasus, yang satu juga diundang diwawancara, lalu juga mengatakan hal-hal yang kurang lebih, nah itu rasain kan, akhirnya terbukti kejahatannya dibalaskan. Saudara-saudara, ini menarik ya, dan kemudian kalau kita lihat ini biasanya ada juga para pendukungnya, haters maupun fans, pendukung yang kemudian ikut perang di kolom komentar. Dan biasanya ini masing-masing tuh ketika tanda kutip jagoannya yang dijagokan itu menang, wah itu seruan-seruannya seperti itu kurang lebih. Dan sebaliknya ketika yang dibenci itu jatuh, itu juga, nah itu rasain dan sebagainya. Nah, tapi saudara-saudara, ini seperti pendulum ya, hari ini yang sakit, hari ini yang ini kena kasus, nah kita nggak tahu ke depan bagaimana lagi. Dan ini loh, keadilan, kebenaran di mata manusia itu tuh bisa dibelok-belokkan, tergantung kepada siapa kita berpihak. Dan juga belum selesai. Kita nggak tahu hari ini, dan kita nggak bisa mengatakan kalau orang itu sakit itu pasti karena Tuhan menghukum, kalau orang itu kena kasus itu karena dia kena hukuman, karena ya begitulah kehidupan manusia. Tapi saudara-saudara, di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan tidak ada yang bisa diputar-balikan, tidak ada yang bisa dibeli, tidak ada pro dan kontra. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dan untuk itu saudara-saudara, kita tidak perlu menunggu akhir zaman. Kita mulai dari sekarang, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-19, maka terbukalah bait suci dan di situ kelihatan apa? Tabut perjanjian. Artinya di saat terakhir, ya ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, dikatakan bahwa terbukalah bait suci Allah, sesuatu yang saat itu hanya bisa dimasuki oleh imam-imam besar, orang-orang yang dianggap kudus, terbuka dan semua orang, rakyat jelata seperti kita pun bisa melihat tabut perjanjian ada di dalamnya. Ini gambaran apa? Ini gambaran bahwa di balik semua yang ditutup-tutupi baik oleh agama, oleh kuasa, oleh pengaruh dan sebagainya, pada saatnya akan terbuka, akan dibukakan, dan di situ apa kebenaran, apa firman Tuhan. Maka kita jangan mencari validasi dari dunia, dari manusia bahwa kita benar, bahwa kita sudah tepat tindakan kita, tapi kita lihat pada firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, dan juga jangan biarkan hati nurani kita menjadi tumpul, bahkan menjadi mati. Nah, satu lagi saudara-saudara, di sini juga dikatakan ya bahwa semua keadilan Tuhan pada saat itu akan membinasakan mereka yang membinasakan bumi. Destroying the destroyers of the earth. Nah, ini menarik bahwa orang-orang yang membinasakan bumi, orang-orang yang merusak lingkungan itu juga akan kena batunya. Saudara-saudara, selama ini jarang kita bicara bahwa tindakan kita yang mencemari lingkungan, yang mengkonsumsi dengan serakah, yang buang sampah sembarangan itu jarang dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral atau berdosa atau tidak saleh. Tapi dalam kitab Wahyu diingatkan bahwa orang yang menghancurkan bumi, orang yang membinasakan bumi, the earth, ya, itu akan juga ikut dibinasakan. Nah, ini sebuah peringatan juga buat kita nih, supaya hidup kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu selaras dengan alam. Jangan egois, jangan maunya yang penting nyaman, yang penting enak buat kita, dan kita membiarkan alam, lingkungan, manusia yang lebih lemah, makhluk hidup yang lebih lemah menanggung, membayar harga akibat pola hidup kita. Maka kita punya kesadaran untuk melihat bagaimana cara kita hidup supaya tidak merugikan alam, merugikan sesama. Saudara-saudara, sekali lagi teks kita hari ini berbicara tentang pengharapan, bahwa suatu saat kebenaran dan keadilan Tuhan, versi Tuhan bukan versi kita, akan dibuktikan. Maka kita hidup dalam pengharapan akan hal itu, tapi juga dalam
kesadaran, kewaspadaan, sudahkah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ketika semuanya dinyatakan kita berada di pihak orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memanjatkan doa bersama. Tuhan Allah kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, bahwa suatu saat ketidakberdayaan kami akan digantikan dengan kemenangan besar, bahwa keadilan dan kebenaran akan dinyatakan. Maka Tuhan, saat ini kami berdoa agar kiranya kepada kami yang Tuhan berikan kuasa, yang Tuhan berikan wewenang, kemampuan, kami gunakan sebaik mungkin untuk hidup seturut dengan firman Tuhan dalam kebenaran dan juga dalam keadilan. Biarlah kiranya kami tidak menahan apa yang menjadi hak sesama kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, dan dengan kerendahan hati kami menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk membawa kebaikan bagi sesama dan bahkan bagi seluruh ciptaan. Untuk itu Tuhan, kami juga memohon pengampunan-Mu untuk cara hidup kami yang sia-sia, cara hidup kami yang serakah, yang boros, yang membuat beban berat yang ditanggung oleh bumi. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kesadaran dan juga kemampuan untuk membuat cara hidup kami menjadi cara hidup yang sederhana, secukupnya, dan juga bersahabat dengan alam. Tuhan, kami juga mau serahkan para pemimpin, pemerintah, bangsa-bangsa, mereka yang punya kedudukan dan kuasa. Tuhan, karuniakan kepada mereka pengenalan akan firman Tuhan, hati nurani yang tulus, kerendahan hati dan kecintaan pada rakyat, sehingga kuasa dan wewenang yang mereka miliki, yang dipercayakan pada mereka, mereka gunakan sebaik mungkin untuk membawa kesejahteraan dan keadilan, sehingga hidup kami bersama di bumi ini menjadi hidup yang baik. Untuk itu kami berdoa bagi mereka yang masih terus berperang, berkonflik, menindas, menjahati, menganiaya sesama, dan mereka yang membiarkan hal tersebut terjadi. Tuhan, kiranya Tuhan boleh turun tangan, campur tangan, menghentikan segala peristiwa yang jahat dan tidak adil tersebut. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam bagian kami masing-masing, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai, orang yang menyuarakan keadilan dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.